selamat pagi pemirsa. Berjumpa bersama saya Patricia Robin dalam acara Bimbingan Rohani Katolik. Dan saat ini saya sudah berada di kawasan Karawaci, Tangerang. Kita memasuki bulan Desember, sebuah bulan momentum sukacita karena akan menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bulan ini kita juga mengenal salah satunya adalah masa Advent yang menjadi momen merefleksikan kasih sayang Allah yang puncaknya akan kita rayakan setiap tanggal 25 Desember. Dan untuk hari ini kita membahas lebih dalam terkait pengharapan, damai, dan syukur di masa Advent bersama dengan Romo John Laba SDB yang akan membahas lebih dalam lagi. Romo, selamat pagi. Selamat pagi. Romo, gimana kabar hari ini? Kabar saya baik-baik saja dan puji Tuhan luar biasa. Luar biasa. Oke, Romo, kita sudah masuk dalam bulan Desember menjelang akhir tahun ya Romo ya. Kalau misalnya kita ke mall-mall nih sudah banyak nuansa-nuansanya sudah mulai merah-merah, hijau-hijau, gold Christmas Romo. Tapi sebagai umat Katolik pasti kita memiliki sebuah masa tersendiri untuk menyambut Natal itu sendiri ya Romo ya. Yaitu masa Advent. Boleh nggak sih Romo ceritakan dulu terkait apa sih yang dimaksud dengan masa Advent dalam tradisi gereja Katolik? Silakan. Iya. Kalau di tempat-tempat lain, seperti di Filipina, teman-teman kita di sana itu dari bulan-bulan September sampai Desember, pokoknya ada akhiran R, itu nuansa untuk merayakan Natal itu sudah ada. Ya. Kalau kita di Indonesia, apalagi sebagai orang Katolik, kita punya masa Advent yang perlu menjadi masa persiapan bagi kita untuk merayakan Natal. Nah, dalam sejarah tentang masa Advent itu artinya kedatangan, ya, artinya kedatangan, dan kita semua setiap tahun itu pasti punya waktu yang istimewa untuk merayakannya. Yes. Nah, dulu itu orang berpikir tentang merayakan Advent itu dari pertengahan bulan November, ketika merayakan Pesta Santo Martinus, orang sudah mulai berpikir waktu untuk bisa menyiapkan diri merayakan Natal. Dan pada akhir abad ke-6 dan masuk awal abad ke-7 dengan Paus Gregorius Agung, itu dibuatlah doa-doa, nyanyian-nyanyian tertentu yang sangat indah tentang persiapan untuk merayakan Natal. Karena itulah menjadi momen yang menyeluruh bagi gereja untuk mengenang sebagai masa Advent untuk persiapan merayakan Natal itu. Nah, di dalam masa Advent ini menjadi masa yang boleh dikatakan masa yang indah karena apa? Pertama, masa Adventus itu menjadi masa kita memulai tahun baru gereja, tahun baru liturgi. Jadi itu menjadi momen yang sangat bagus. Kemudian masa Adventus juga menjadi masa di mana kita menyiapkan diri secara rohani untuk merayakan kedatangan Tuhan, yaitu pada hari raya Natal nanti. Maka di dalam masa Adventus itu kita dikuatkan secara liturgis untuk bisa pertama adalah memiliki harapan-harapan, kemudian suasana damai dalam hati, ada sukacita dan kasih yang perlu kita miliki untuk bisa merayakan Natal itu. Ya, Romo, mungkin kadang-kadang kita terasa bias ya Romo, kita udah mempersiapkan Natalnya, kita sudah menganggap kita siap untuk Natalnya, tapi persiapannya kadang-kadang kita tidak matang ya Romo ya. Nah, secara spiritual dan jasmania, kira-kira apa nih Romo yang bisa kita lakukan terlepas dari kita harus mengikuti gereja ya Romo, pasti di setiap minggu Advent tersebut ya Romo? Ya, sebetulnya sebagai orang Katolik, itu banyak sekali tawaran-tawaran yang diberikan pada kita untuk bersiap secara pribadi, dan juga di dalam keluarga, komunitas, dan lain sebagainya. Apa yang perlu kita siapkan dalam masa Adventus? Karena yang kita siapkan dalam masa Adventus itu menanti kedatangan Sang Tamu Agung, yaitu Yesus Kristus, maka tentu saja persiapan yang paling pertama adalah persiapan diri kita. Secara rohani, kita perlu membuka diri kita kepada Tuhan untuk menyambut kedatangannya. Dengan cara apa? Dengan membaca kitab suci, tentu saja bersahabat dengan sabda Tuhan. Semakin kita bersahabat dengan sabda Tuhan, kita juga akan menjadi akrab dengan Kristus sendiri, mengenal Dia lebih dalam. Kemudian kita juga tentu meningkatkan semangat doa kita. Kemudian satu hal yang bagus sekali dalam
masa Adventus adalah kita melakukan pertobatan pribadi kita. Karena yang mau kita capai adalah hidup baru bersama dengan Kristus. Maka dalam konteks pertobatan itu apa yang harus kita lakukan? Selain pengakuan dosa, juga ada perbuatan-perbuatan kasih yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan juga yang difabel itu. Itu adalah jalan-jalan yang selalu dibuka, disiapkan bagi kita untuk bisa mengisi masa Advent dengan sebaik-baiknya sambil menantikan hari raya Natal yang pasti sangat meriah itu. Ya Romo, ini cukup menarik ya Romo, di mana di masa Advent identik dengan kelahiran dan keceriaan. Tadi mempersiapkan kedatangan Sang Tamu Agung Yesus Kristus. Tapi dalam ajaran Katolik sendiri dirayakan atau dilaksanakan secara sederhana ya berarti Romo ya? Oke. Iya, kenapa kita dalam gereja Katolik kita merayakan Natal itu secara sederhana? Padahal ini mulai dari masa Adventus itu tahun baru loh, orang hura-hura ya tahun baru. Ternyata kita punya semangat kesederhanaan. Karena gereja berefleksi tentang makna terdalam dari kelahiran Yesus Kristus. Kalau Santo Paulus mengatakan Yesus itu meskipun anak Allah, tapi dia rela menjadi miskin dan bahkan wafat di kayu salib ya. Dan kalau kita coba kembali pada saat sebelum dia lahir, ini keluarga kudus Maria dan Yusuf ketika melakukan perjalanan ke Bethlehem, mereka juga dalam keadaan yang sederhana. Mencari tempat, menemukan tempat untuk melahirkan, bukan di tempat yang mewah, tapi ternyata di kandang hewan ya, seperti itu. Jadi kesederhanaan dari Yesus Allah yang menjadi manusia dalam kesederhanaan, itulah yang menjadi sebagai pedoman bagi kita untuk memiliki semangat kesederhanaan dalam hidup. Nah, maka apa yang menjadi hal terbaik yang dilakukan oleh keluarga kudus Maria dan Yusuf yang dengan kehadiran dari bayi Yesus itu benar-benar mencerminkan kesederhanaan di dalam hidup. Dan itulah yang harus kita ikuti. Karena itu kita melihat di mana-mana ketika Natal datang, itu bukan kemewahan yang mau ditonjolkan sebenarnya, tapi kesederhanaan dalam hidup karena Tuhan sendiri menunjukkan keteladanan itu kepada kita. Ya Romo, kesederhanaan sendiri nampaknya sangat dekat dengan tema kita hari ini ya Romo ya, pengharapan, damai, dan juga syukur nih Romo. Bagaimana mungkin ada ajakan tersendiri dari gereja atau Romo John pada khususnya untuk membahas mengenai pengharapan, damai, dan syukur di masa Advent di 2024 ini? Seperti apa Romo? Tema ini menarik karena pas kita memulai tahun jubileum. Ya. Dan tema yang ditawarkan oleh Paus Fransiskus kepada kita di tahun jubileum adalah Pesiara Pengharapan. Jadi Pesiara Pengharapan, kenapa Pesiara Pengharapan? Karena gereja mau berefleksi bahwa situasi dunia saat ini sebetulnya sedang tidak baik-baik saja. Setelah kita semua itu dikuasai oleh pandemi yang sangat menakutkan, ternyata belakangan ini dengan perang Rusia-Ukraina, sekarang Israel dengan tetangga-tetangganya, maka ajakan dari Bapak Suci tentang tahun jubileum Pesiara Pengharapan itu betul-betul menjadi sebuah ajakan yang sangat dalam bagi kita untuk bisa menyiapkan kedatangan Kristus dalam masa Adventus dan juga Natal mendatang. Maka kita lihat bahwa hal yang pertama adalah pengharapan. Setiap kali kita merayakan Adventus dan Natal, itu adalah sebuah pengharapan bagi kita. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah kedatangan Kristus. Dan kedatangan Kristus itu membawa sukacita tersendiri, kegembiraan tersendiri, karena wujud nyata dari kasih Allah itu menjadi nyata yang kita bisa rasakan. Selain pengharapan, juga ada sukacita. Ya, merayakan Natal itu tentu sukacita. Dalam kehidupan keseharian kita dalam keluarga masing-masing, kalau ada sebuah kelahiran, pasti yang ada adalah kegembiraan, ada sukacita. Ya, jadi kelahiran selalu membawa kegembiraan untuk seluruh keluarga besar. Dan yang ketiga adalah damai. Yesus adalah Raja Damai. Dan satu tema pengajaran yang penting dari Tuhan Yesus adalah damai.
ketika dia lahir, para malaikat justru mengumandangkan dan damai di bumi, damai di surga dan damai di bumi. Kemudian ketika dia tampil depan umum dan mengajar, dia mengatakan dalam Yohanes bab 14 ayat 27 ya, damaiku ku tinggalkan bagimu, damaiku ku berikan kepadamu, dan damai yang ku berikan kepadamu itu tidak akan sama dengan yang dunia tawarkan kepadamu. Jadi itu berarti Sang Raja Damai, yaitu Yesus ini, dia kasih damai. Damai punya dia. Dia titip kepada kita. Dan apakah titip dan hanya tinggal dengan kita? Tidak. Sabda bahagia itu dari 8 sabda bahagia, ada satu yang mengatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita akan disebut anak-anak Allah kalau kita ikut membawa damai yang ikut Injil Yohanes, dia titip kepada kita itu. Maka dalam masa Adventus sampai Natal itu kita bermenung tentang pengharapan, kemudian tentang sukacita, dan yang terakhir adalah damai yang menjadi titipan Tuhan untuk kita. Jadi kita adalah, boleh dikatakan, agen-agen pembawa damai kepada orang-orang yang lain. Bahkan dalam setiap misa kita juga diucapkan juga ya Romo ya, bagaimana sebelum kita menerima komuni, kita bersalam damai dengan para umat semuanya, karena damai pada intinya. Betul. Kita adalah agen-agen dari Allah untuk menyebarkan damai di dunia ya Romo ya. Sebelum kita menerima Kristus, kalau pertama dalam konteks ekaristi kita ya, dalam ekaristi kita, sebelum kita menerima komuni kudus, kita berdamai dulu dong. Yes. Kita berdamai, setelah itu baru kita menerima Tuhan Yesus. Demikian juga dalam konteks Adventus dan Natal ini. Kita akan mencapai pesta yang tertinggi, yaitu Natal, di mana Yesus Sang Raja Damai kita kenang kedatangannya. Tapi dalam perjalanan selama masa Adventus, hati kita perlu damai dong. Maka itu menjadi suatu PR tersendiri bagi kita. Kita harus merasakan damai di dalam hati kita, supaya dengan sendirinya kita bisa membawa damai yang Tuhan titip itu kepada orang-orang lain. Percuma kita bilang kita berjabatan tangan, tangan boleh berjabat, tapi masalah hati ini, ya ini yang menjadi PR besar untuk kita sebagai pengikut Kristus. Jangan sampai salam damainya hanya formalitas ya Romo ya. Itu suatu ritus untuk saling berjabatan tangan, begini. Tapi dalam hati masih ada kebencian. Ya, kita mau kemana? Ke Kristenan kita, ya. Oke, jadi jangan sampai kita hanya melakukannya tapi hatinya belum siap, belum benar-benar damai ya Romo. Tapi satu hal terakhir Romo yang mungkin tadi akan saya highlight lagi terkait syukur. Nah, bagaimana nih Romo, kadang-kadang kan ada di titik kita di titik terlemah, baik dari segi ekonomi, pekerjaan, keluarga, ditinggalkan dan segala macamnya. Bagaimana sih Romo, terutama di masa Advent ini, kita tetap dapat mengucapkan ataupun melakukan yang namanya syukur untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus pasti? Iya, pertama bahwa dalam pesiaran pengharapan kita, kalau meminjam istilah tahun jubileum ya, dalam pesiaran pengharapan kita selama masa Adventus ini, satu hal yang juga akan masuk dalam pengalaman kita adalah perasaan syukur itu. Karena lagi-lagi saya kembali ke jubileum karena orang lagi pikir ke pintu suci itu ya. Itu kita sedang mengalami, kita mengenang kembali pandemi yang berkepanjangan, yang kita semua sangat menakutkan banyak orang. Atau situasi perang. Mungkin di negara kita adalah situasi sosial politik yang juga tidak menentu sebenarnya. Nah, dalam pengalaman seperti ini, ya, kita tidak bisa lepas dari perasaan syukur itu. Ya. Nah, apalagi kita setelah merayakan Natal, kita bersyukur karena Tuhan itu mencintai kita apa adanya dan memberi kita Yesus Kristus. Itu makna Natal bagi kita ya. Tapi setelah itu kita akan tinggalkan tahun 2024. Yang boleh dikatakan kita perlu mensyukurinya. Apapun yang kita alami dari bulan Januari sampai Desember ini, kita harus tetap membawanya dalam syukur kita untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Jadi kata syukur menjadi satu kata yang bagus sekali, yang bisa membimbing kita. Dan saya boleh mengatakan juga bahwa setiap kali kalau kita ke gereja dan mengikuti Ekaristi, Ekaristi artinya bersyukur. Jadi kita tidak hanya menerima Tuhan Yesus, mendengarkan sabdanya,
menerima komuni kudus, tapi itu juga menjadi satu tindakan kita bersyukur kepada Tuhan. Entah dalam situasi baik atau tidak baik, rasa syukur itu harus selalu kita miliki. Oke, tapi Romo nih saya penasaran nih. Ya. Saya pernah mendengar bahwa Natal itu sebagai bentuk penggenapan janji Allah kepada kita manusia karena memberikan putranya yang tunggal untuk hadir bersama dengan kita. Bagaimana dengan Romo? Pemahaman itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih Romo? Ya, kita masing-masing itu punya pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang mengatakan aku benar-benar merdeka, benar-benar bebas. Setiap orang punya pergumulan kehidupan, entah sakit penyakit, entah beban-beban di tempat kerja, orang juga punya pergumulan sendiri, orang punya beban tersendiri. Nggak ada seorang pun yang bebas. Nah, kalau kita pikirkan lebih dalam lagi, kehidupan kita yang penuh dengan kelemahan ini justru memperoleh kekuatan karena ada kehadiran Kristus sendiri. Tuhan untuk bisa menyelamatkan kita, Dia rela menjadi manusia, tinggal bersama manusia, Immanuel. Dan ketika Dia mengambil rupa sebagai manusia, Dia lalu bisa dengan mudah menyelamatkan kita. Allah semacam ini itu luar biasa. Untuk menyelamatkan kita, Dia mau menjadi manusia. Ya. Dan Dia sendiri menamakan dirinya sebagai Bapa, dan Yesus sebagai saudara kita. Karena itu, saya melihat bahwa kita memang melihat masa Adventus dan masa Natal menjadi sangat kaya dan sangat bermakna karena kehadiran Tuhan yang terus-menerus di tengah-tengah kita. Entahlah kita punya pergumulan dalam hidup, entahlah kita punya persoalan dalam hidup, tapi selalu ada waktu-waktu di mana kita juga merasa bahagia, kita happy dan kita enjoy dengan kehidupan kita. Dan itulah yang kita perlu syukuri, kita berekaristi gitu. Oke, Romo mungkin boleh nggak sih satu cerita nih sebelum kita menutup perbincangan kita dengan doa, satu cerita yang paling Romo ingat terkait masa Advent ataupun Natal sendiri nih, mungkin di keluarga Romo, terkait dengan umat, ada nggak sih Romo? Ya, saya dulu itu tinggal di Yerusalem 4 tahun. Saya belajar teologi di sana sampai ditabiskan menjadi imam. Jadi ada pengalaman-pengalaman momen-momen tahun 97 sampai 2000 ya. Karena 2001 saya balik ke Indonesia. Nah, pengalaman yang menakjubkan saya adalah setiap malam Natal itu kita sudah booking tempat di gua kelahiran. Di gua kelahiran. Jadi komunitas kami itu pergi ke sana dan pas jamnya tengah malam kami misa di gua kelahiran itu. Dan tahun 97 itu saya betul-betul mimpi apa seperti ini ya. Kok saya bisa datang ikut misa di tempat yang dikenang sebagai tempat kelahiran dari Yesus sendiri. Jadi itu benar-benar satu pengalaman pertama tahun 97 dan akhirnya sampai tahun 2000 selalu pergi ke tempat yang sama pada tengah malam, malam Natal itu tengah malamnya. Dan bersama dengan itu dulu kan ada pemimpin PLO namanya Yasser Arafat. Satu pengalaman yang boleh dikatakan persaudaraan, mungkin karena istri dari Yasser Arafat itu kan seorang Kristen. Dia itu datang ke Basilika Santa Catarina untuk ikut misa. Sampai bapak kami, ketika patung bayi Yesus di arah keliling, dia sudah minta pamit untuk pulang. Tapi dia ikut dari awal. Saya ketika menyaksikan itu, saya melihat ini sosok seorang leader yang sangat toleran. Dan bagi saya itu yang semangat toleran itulah yang Yesus bawa. Dan kiranya itu juga yang menjadi harapan untuk para pemimpin kita. Kalau almarhum Yasser Arafat yang sudah pergi, itu menunjukkan sikap toleransinya. Itu sikap toleran dalam istilah kita hari ini, damai, itu betul-betul harus kita perjuangkan. Oke, jadi Romo merasakan bagaimana bukan hanya bersama dengan teman-teman seiman saja, tapi juga yang tidak seiman, Yasser Arafat. Itu momen yang saya selalu ingat. Oke. Romo mungkin ada pesan tersendiri yang khusus disampaikan oleh Romo untuk menyambut, bagi kita semua umat Katolik menyambut masa Advent seperti apa, Romo? Masa Advent adalah masa di mana kita mulai tahun baru gereja. Tahun baru, kita harus punya semangat baru dalam hidup menggereja. Kita tidak hanya masuk dalam masa Adventus untuk mengenang, menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus di tengah-tengah kita. Tidak cukup itu.
Tapi betul-betul secara pribadi kita harus berusaha untuk menjadi baru. Masa Adventus kita mau menjadi baru, apalagi ketika kita merayakan Natal, itu sebuah kelahiran. Haruslah kelahiran baru juga dalam semangat hidup kita, dalam relasi antar pribadi dengan yang seiman maupun yang tidak seiman. Terutama bagi saya, sebuah panggilan yang sangat luhur yang membuat kita solider, berempati dengan orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Oke, ya Romo, berarti bagaimana kita tidak melihat Natal sebagai sebuah simbolisasi kemewahan saja, tapi kita sebagai umat Katolik juga melaksanakan secara sederhana ya Romo ya. Yang penting semangat pengharapan, damai, sukacita, dan syukur yang kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya Romo ya. Betul Oke Romo, mungkin sebagai penutup kita bisa berdoa bersama supaya kita semakin siap terkait masa Advent ini. Silakan. Baik, para pemirsa dan juga umat beriman yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kepada kami Yesus Kristus Putramu yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kami semua. Kami penuh dengan kelemahan, tapi Engkau menguatkan kami dengan kelahiran Yesus Kristus Putramu sendiri. Bantulah kami ya Tuhan, semoga kami juga lahir menjadi baru. Dan dengan demikian kami membaharui diri dan membaharui diri sesama kami yang lain. Terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dengan demikian kami betul-betul bersama dengan Yesus Kristus Putramu yang lahir di tengah-tengah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo John Laba atas doanya dan juga sebuah insight baru ya buat Petrus ya. Jadi nggak cuma merayakan Natal, cuma tahu Natalnya aja, tapi tidak mempersiapkan dengan maksimal ya Romo ya. Karena ternyata bisa dipersiapkan baik dari hati kita, tindakan kita sehari-hari di lingkungan kita pastinya ya Romo. Betul. Ya. Oke Romo, sekali lagi terima kasih atas perbincangannya. Jangan kapok untuk nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Selalu siap. Oke Romo, terima kasih sekali lagi. Dan untuk itu berakhir sudah episode hari ini terkait masa Advent, pengharapan, damai, sukacita, juga syukur. Saya Patricia Robin dan juga Romo John Laba pamit undur diri dan sampai jumpa.